Arus laut memiliki dampak terhadap berbagai aspek kegiatan maritim. Dalam navigasi kapal, arus laut dapat menjadi tantangan ekstra yang memengaruhi kecepatan, arah, dan stabilitas kapal. Operasi pelabuhan juga dipengaruhi oleh arus laut, terutama ketika kapal masuk atau keluar dari pelabuhan. Di bidang perikanan, arus laut memainkan peran penting dalam pola pergerakan ikan, dan nelayan perlu memahami arus untuk merencanakan penangkapan ikan dengan efektif. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang arus laut menjadi kunci untuk keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan dalam berbagai kegiatan maritim. Para pelaku maritim harus memperhatikan kondisi arus laut dan memanfaatkan informasi yang akurat untuk mendukung keputusan dan operasi mereka. Dalam video ini, kamu akan belajar bagaimana cara mengolah data arus laut menjadi visualisasi peta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Fani Nurwibowo. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mewakili kelompok saya untuk sharing berbagi ilmu dan tips and trik mengenai cara pembuatan visualisasi data arah dan kecepatan arus laut. Jadi sebelumnya, di video tutorial kali ini saya akan membagikan bagaimana cara-cara atau tahap untuk memvisualkan data arus laut itu sendiri. Nah, sebelumnya kenapa sih penting gitu untuk pemantauan atau observasi arus laut? Jadi dari beberapa sumber yang saya baca, observasi arus laut itu memiliki manfaat yang penting dalam berbagai bidang. Yang pertama, yaitu dalam konteks kelautan, membantu navigasi kapal dan aktivitas perikanan. Lalu yang kedua, itu membantu untuk memahami perubahan iklim dan pola cuaca laut, serta untuk menyiapkan mitigasi akan hal-hal yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Lalu yang ketiga, itu untuk pemantauan lingkungan laut terhadap penyebaran polusi, lalu juga keberlangsungan ekosistem laut itu sendiri. Nah, dari hal-hal itu bisa kita tahu lah betapa pentingnya pemahaman kita dari data-data yang divisualkan dalam bentuk peta gitu. Ya, salah satunya memang arus laut itu adalah hal yang penting untuk dijadikan observasi dan patokan ketika kita memiliki hal-hal atau aktivitas yang berkaitan dengan laut itu sendiri. Nah, langsung saja ke pokok bahasan kita untuk di tahap pertama ini, untuk tahap mengunduh data. Jadi kita membuka web, yaitu Aviso Satellite Altimetry Data. Lalu ketika sudah kita buka seperti ini ya, halaman landing page ya. Lalu kita tekan data di sini, lalu data akses, lalu LAS Live Access Server, lalu akses Aviso LAS. Nah, ketika tekan itu kita akan langsung ke halaman yang berbeda, halaman baru gitu. Lalu di sini tampilan untuk mengunduh data ya, untuk menyesuaikan data yang kita butuhkan gitu, dari daerah juga waktu, lalu jenis datanya. Nah, untuk jenis data kita tekan ini, dataset. Nah, di sini ada dua. Untuk delay time itu, sebenarnya data yang kita unduh itu adalah vektor V dan U. Yang ini ya, fitur ini. Nah, untuk delay time itu data yang disediakan itu di bawah Januari tahun 2019. Nah, untuk yang near time, yang global ini, ya kita perlunya yang global. Itu data yang disediakan itu di atas Januari 2019. Nah, berkaitan di sini, data yang ingin saya ambil itu adalah data tahun 2024, khususnya 1 minggu pertama di tahun 2024. Jadi yang saya butuhkan adalah data near real time, karena di atas Januari 2019 sampai dengan sekarang. Nah, sini dua data yang tadi itu yang akan saya edit seperti yang saya bilang tadi. Baik, jadi kita unduh dua kali ya di sini. Jadi yang pertama kita klik ini, oke. Indikatornya V. Lalu kita setting, kita mau koordinat mana. Saya mau menggunakan koordinat Indonesia. Oke, kita masukkan 15 ini 90E sini 145 salah 45 Oke, setelah koordinat telah kita masukkan dan kita rasa benar, lalu dataset juga sudah benar, lalu kita update plot agar bisa memvisualkan data terkini dari
kolom yang telah kita isi. Nah, ini udah benar kan di daerah Indonesia. Lalu setelah itu kita klik save as, tapi sebelum itu sekedar informasi saja. Ya, ini ada fitur untuk mengatur waktu, tapi kita gunakan di sini aja. Setelah kita save as ya, barusan kita klik save as. Nah, kita sesuaikan di sini saja untuk waktunya. Dan saya ingin mengambil data arah dan kecepatan arus di minggu pertama di tahun 2024. Yaitu tanggal 1 sampai 7 Januari. Oke, sudah saya setting. Lalu di sini yang penting ini kita gunakan format CSV. Nah, kita klik tekan save untuk menampilkan data. Data telah tertampil. Lalu kita drag semua, kita blok. Lalu kita copy. Oke, kita copy. Selanjutnya kita masukkan ke Excel. Oke, kita masukkan ke Excel. Nah, ini udah kan? Ini data ini bukan tidak tertampil, tapi data ini hurufnya itu warnanya putih gitu, menyesuaikan yang di web. Nah, ini data pertama ya, data V kan? Oke. Lalu kita tambah sheet baru untuk menyiapkan data UI. Nah, ini kita bisa close saja. Sebenarnya untuk mengunduh data umum itu juga langkah-langkahnya sama ya. Sama seperti kita mengunduh data V tadi, vektor V tadi. Nah, kita klik dulu datasetnya, lalu ini run time, kita klik U. Sini kita sesuaikan lagi 15. Oke. Ini 15. Oke. 145. Oke. Ini 90. Koordinat Indonesia ya. Udah benar, data U. Lalu kita update load sebelum kita unduh datanya. Oke, kita tunggu lagi loading. Oke, sip. Kalau kita save as, kita ulangi langkah-langkah seperti tadi. Nah, ini untuk waktunya itu juga penting untuk disamakan. Yang penting karena kita mengunduh dua data yang berbeda, ada dua hal penting yang harus disamakan. Yaitu koordinat, lalu juga waktunya itu harus sama agar data nanti saat digabungkan itu sesuai dan nggak ada yang miss. Oke, save. Kita menampilkan, udah tertampilkan. Kita tunggu dulu sampai selesai loading. Oke, kita drag semua, lalu kita blok dan kita copy. Oke, kita masuk ke Excel, sheet baru, lalu paste. Oke, kita tunggu. Sip, data sudah terunduh. Kita setting hurufnya agar tertampil warna hitam. Oke. Alhamdulillah kedua data vektor V dan U arus laut di wilayah Indonesia di minggu pertama di tahun 2024 telah kita unduh. Nah, mungkin kurang lebih sekian ya, atau itu saja yang bisa saya bagikan dalam tahap pertama, yaitu unduh data ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kita menggunakan web dari Aviso, dari web ini sebentar, dari web Aviso ini. Untuk mengunduh datanya kita ambil dari web ini. Mungkin kurang lebihnya sekian. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kita akan bertemu lagi di tahap kedua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya melanjutkan video tutorial ya, bagaimana cara buat visualisasi atau layout peta dari data arah dan kecepatan arus laut di wilayah Indonesia pada 1 minggu pertama di tahun 2024. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai di tahap kedua, yaitu tahap pengolahan data ya, dari data yang akan kita olah ini. Jadi langsung saja, kita telah mendapatkan dua data yang terbagi di dua sheet. Sheet pertama yaitu data vektor V, yang kedua itu data untuk vektor U. Nah, sini ada komponen yang perlu kita hapus, salah satunya ini, keterangan ini. Lalu
data ini masih berada dalam satu kolom, bisa dikatakan gitu. Kalau kita gunakan ini, kita tekan fitur data, text to column, delimit, kita gunakan delimiter, koma, oke, that's fine. Next, finish. Oke, sip. Nah, di sini untuk waktu atau tanggal dan waktunya itu bisa kita hapus saja karena kita tidak memerlukan. Yang kita perlukan adalah bintang, busur, dan juga komponen dari data yang diperlukan itu sendiri, yaitu vektor v dan vektor u. Ini kita hapus juga. Oh, maaf, ini tidak usah dihapus. Ini bisa kita langsung pisahkan aja per kolom. Next, oke, finish. Nah, jadi tujuan kita ini adalah di pengolahan data ini menggabungkan kedua data tersebut, vektor v dan vektor u. Lalu selanjutnya ini, oke. Nah, selanjutnya setelah kita menggabungkan kedua data ini, kita akan memerlukan data baru, yaitu data yang kita sesuaikan agar kita memperoleh data dari arah dan kecepatan arus laut itu sendiri menggunakan rumus Excel yang akan nanti kita gunakan, atau rumus untuk mencari arah dan kecepatan arus laut. Untuk situasinya ini mungkin bisa kita hapus, lihat aja. Yes. Nah, kita di sini tabel ini kita bisa tulis VMS dan ini UNT. VMS ini untuk kecepatan dan ini UNT untuk arah. Rumus untuk kecepatan itu kita gunakan SQRT atau akar ya, akar, lalu ini pangkat 2 tambah U vektor tambah pangkat 2 tambah vektor V pangkat 2 sip. Nah, kita peroleh angkanya, lalu di sini kita gunakan rumus degrees, lalu atan yang biasa ya, lalu kita gunakan V dibagi vektor U. Oke. Nah, sudah kita peroleh angkanya, lalu kita drag ke bawah agar tertampil semua. Oke, jangan lupa kita blok semua ke bawah. Lalu di sini kita gunakan ini number. Ya, kita sesuaikan number. Nah, setelah itu juga saya pribadi ingin menggunakan 6 angka di belakang koma. Oke, 4, 5, 6. Oke, sip. Kurang lebih data yang saya perlukan itu seperti ini, dalam bentuk seperti ini. Oke, ini vektor V, vektor U, lalu ini untuk merepresentasikan kecepatan arus laut, dan ini arah arus laut setelah kita olah menggunakan rumus ini ya, akar V kuadrat tambah U kuadrat ini dari rumus degrees atan, lalu vektor V dibagi vektor U. Nah, setelah ini kita bisa simpan data ini. Oke, sebentar, saya cari file mana saya menyimpan data, akan saya simpan, siapkan. Nah, di sini kita ini penting. Jadi format yang kita gunakan untuk menyimpan ini adalah XLS, Excel 97 2003 workbook. Oke, kita gunakan ini, kita namanya ya, data kecepatan dan arus. Oke, sebentar. Nah, ini kita gabung semua saja agar meminimalisir error saat kita input di software ArcGIS. Kita ada koma ya, jadi lebih aman untuk kita namai seperti ini, tanpa koma, itu penting. Oke, kita save. Oke. Kurang lebih untuk pengunduhan data telah kita lakukan, dan pengolahan data ini di tahap kedua telah kita lakukan. Yang penting dari tahap ini mungkin ada beberapa hal. Yang pertama itu kita menghapus komponen-komponen yang tidak penting dari data ini. Yang kedua, kita menggabungkan data ini dalam satu sheet,
Lalu yang ketiga, kita mengolah data ini agar kita memperoleh nilai kecepatan dan arah dari arus laut itu sendiri, dan juga kita menyesuaikan data ini agar bisa kita convert ke number. Lalu untuk saya sendiri ini pribadi sih, saya menggunakan menyesuaikan data ini kalau bisa di 6 angka di belakang kok. Oke. Mungkin kurang lebih tahap kedua dari pengolahan data telah kita selesaikan, dan kurang lebih seperti itu. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kita akan bertemu di tahap ketiga ya. Kita lanjut di tahap ketiga, yaitu visualisasi data. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, di sini kita telah sampai di tahap ketiga. Jadi kita akan memvisualkan data, arah, dan kecepatan dari arus laut. Nah, jadi di tahap ketiga ini sebenarnya saya telah menambahkan atau menginput visual peta ya, yaitu peta dunia dan peta Indonesia per provinsi. Nah, itu cara menginputnya, yaitu kita klik kanan dari layar data, lalu kita cari peta yang mau kita input. Sini misalnya peta provinsi ini ya. Nah, kita klik ini, lalu kita add. Nah, pastikan ini peta ini dalam format SHP. Nah, untuk peta dunia pun juga sama, kalau kalian seperti itu. Lalu di sini kita akan langsung saja add ya, add data yang telah kita olah di tahap kedua dengan cara add exit data. Nah, di sini add exit data sendiri itu gunanya untuk meng-add data yang memiliki kayak seperti koordinat atau bujur dan indikator nilai dari suatu hal gitu. Oke, kita buka dulu lokasi dari file yang telah kita olah itu dalam bentuk Excel dengan format XLS. Nah, sini ya, ini filenya, lalu kita klik 2 kali. Nah, pastikan di sheet ini kita sudah klik, lalu add. Nah, ini X field, Y field sudah sesuai, Z fieldnya kita gunakan VMS atau kecepatan dari arus laut. Oke, kita ulangi. Nah, oke, kita ulangi. Sip. Nah, seperti inilah visual ya, kalau misal data sudah tertampil, data Excelnya tertampil di sini. Lalu kita di bagian data yang baru saja kita input ini, bisa kita klik kanan, lalu kita klik data, export data untuk menggabungkan data ini dengan peta. Kalau kita browse dulu tempat untuk menyimpannya, nah ini akan tertampil export output ya, pastikan dalam bentuk shapefile atau SHP. Kita pilih dulu lokasi penyimpanannya di mana, di bagian ini. Nah, sudah sesuai, kita save. Oke, ya kita tunggu dulu, mungkin akan memakan waktu agak lama. Oke. 9%. Oke, sini keterangannya data sudah terekspor dengan baik ya. Nah, sini ada opsi untuk mau menambahkan tidak hasil ekspor itu ke dalam layar ini. Oke. Jadi kita klik ya saja agar data yang telah terekspor itu bisa langsung ditampilkan, divisualkan di layar ini. Oke, nah ini dia export output ya. Ini sheetnya yang bisa kita analisa sih, karena yang kita gunakan ini. Nah, setelah itu saya pindahkan dulu ya, ini 2 peta ini ke atas agar titik-titik ini atau data yang telah diekspor ini tidak menghalangi petanya. Lalu kita cari ya geoprocessingnya, search for tool ini untuk mencari tools yang kita butuhkan. Kita membutuhkan IDW untuk memvisualkan data gitu. Jadi kayak di sini itu untuk memperlihatkan data dengan nilai-nilai tertentu itu terbagi di bagian-bagian mana. Jadi kayak di IDW ini kita bisa melihat kategori data, sebaran kategori data di wilayah peta yang bersangkutan. Ini export output 3 untuk input point videos. Lalu Z value-nya kita gunakan VMS untuk kita akan memvisualkan kecepatan arus laut. Lalu kita browse ya, kita mau simpan di mana. Kita ketik IDW 3 karena ini IDW 1 dan IDW 2 udah ada. Oke.
Oke, nah di sini keterangan ITW sedang berlangsung, proses ITW sedang berlangsung. Oke, sip. Untuk ITW sendiri sudah tertampil dengan baik ya di sini. Kita naikkan dulu dah. Oke. Nah, jadi di sini ITW telah tertampil. Nah, setelah itu kita akan klasifikasikan dan kita bagi ITW serta menyesuaikan nilainya agar ITW ini bisa tertampil dengan baik itu. Karena di sini kita bisa lihat kayak bagian-bagiannya masih dipikul rata, masih sama semua gitu, nggak ada bedanya. Sinilah pentingnya untuk mengklasifikasi. Kita klik di sini ITW 3, kita klik properties ya, ini untuk ITW yang baru saja tertampil. Kita klik simbologi, lalu classify, ya. Nah, di sini untuk kelasnya, pembagian kelas dan classify-nya itu saya patokkan pada ini, pada web lapak GIS, yang mana sepertinya menurut saya ini web ini merupakan sumber terpercaya gitu mengenai sumber-sumber data dan patokan dari penggunaan software ArcGIS itu sendiri. Sini ya, saya menggunakan pembagian ini. Ada 7 klasifikasi di sini dengan nilai-nilai terendah 0,1 sampai nilai tertinggi 0,7. Karena ini datanya dari nilai sekian sampai sekian, berarti di sini klasifikasinya kita gunakan 8, yang di sana ada 7. Oke, ini 0 ya. Waktu 0 atau nilai terendah akan tertampil 0,1, 0,2, sesuaikan 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, oke, 0,7, sip. Oke, kita klik OK. Sini kita ganti dulu. Ini kurang dari 0,1, 0,1, ini 0,2. Kenapa saya ganti seperti ini, tidak dari angka ini sampai angka ini? Karena nanti ketika pembuatan layout peta itu saya menggunakan template saya sendiri gitu loh. Ya, di bagian legenda ini satu. Nah, ini sudah tertampil. Lalu color ramp atau tingkat kategori warnanya saya gunakan ini. Kita apply dulu. Nah, setelah ter-apply, oke. Nah, sip. Kurang lebih untuk visual dari kecepatan arus laut di Indonesia di minggu pertama tahun 2024 lebih seperti ini ya. Bisa kita lihat pembagian klasifikasi dan dari nilai-nilai yang ada. Lalu selanjutnya kita akan mengolah panah atau arah arus laut itu sendiri. Nah, ini di export output ya, kita naikkan ya barusan. Lalu sini kita klik kanan, properties, lalu simbologi, quantities. Nah, attributed symbol di sini ini value-nya kita gunakan UNT. Untuk apa? Karena kita di sini mau memvisualkan arah. Nah, UNT itu merepresentasikan arah. Di sini symbol size-nya kita samakan semua menggunakan 4. Lalu untuk template-nya kita gunakan ini ya, edit symbol. Lalu di sini karakter marker, ini untuk memilih kita menggunakan template yang mana, arah atau panah yang mana gitu. Di sini gunakan kartografi ya saya dengan kode 177 kalau nggak salah. 177. Ya ini. Oke, sudah benar. Oke. Lalu kita oh, maaf, ini klasesnya ada 8. Ada 8. Oke. Nah, di sini kita atur juga untuk rotasinya. Untuk rotasi itu kayak rotasi ini nanti panah ini nih, kalau misal tidak kita set itu akan ke atas semua. Nah, di rotasi ini fitur ini untuk menyesuaikan itu arah panahnya dengan derajat yang ditampilkan, dengan derajat yang dibawa dari data-data yang telah kita olah di tahap kedua. Oke, ini UNT untuk arah ini sudah sesuai. Oke, apply. Oke, kita apply. Oke, sebenarnya sudah sesuai, lalu kita klik OK aja di sini. Oke, kita tunggu software ArcGIS untuk memproses data yang ada. Nah, nih lihat. Jadi di sini titik-titik tadi itu telah berubah setelah kita olah dan sesuaikan gitu di propertiesnya, di simbologi ya, di properties ini. Di bagian simbologi nih. Dan juga
Di mana tadi ya? Ya, sebenarnya di bagian simulasi. Kurang lebih untuk visual dari data, arah, dan kecepatan arus laut kurang lebih seperti ini nih sudah tervisualkan dengan baik. Jika kita ingin membuat peta, kita bisa mengklik ini layout view. Nah, lalu di sini tempat kita untuk memvisualkan data ini dalam bentuk peta. Nah, kurang lebih seperti inilah tampilannya. Ya, sebelumnya di sini saya telah membuat format peta saya sendiri agar memangkas waktu penjelasan juga. Nah, sini bisa dilihat dari judulnya. Lalu ini judul ya. Lalu ini data, ini visual peta apa? Visual peta kecepatan arus dan arah arus di Indonesia dengan sumber dari website Aviso. Ini untuk waktunya UTC. Ini legenda-legendanya. Oke, kita sesuaikan dulu. Oke, mungkin ini untuk ekspornya bisa kita checklist dulu ya, biar tidak membebani processing. Sebentar. Oke, kita checklist dulu. Nah, sip. Bentar. Oke. Oke. Kita kecilkan, kita sesuaikan. Name B. Kita coba. Batch and print setup itu untuk menyesuaikan peta ini agar dapat tertampil dengan baik ya. Bisa fit ke sini. Oke. Ya, kita besarkan aja. Kita cari sampai mendapat format yang tepat gitu. Oke, sebentar. Nah, oke, sip. Oke, sebentar. Kita geser dulu ini. Oke, kita geser ini. Sip. Nah, kurang lebih untuk pembuatan petanya seperti ini. Tampilan dari peta yang saya inginkan. Lalu jangan lupa ini untuk mengklik lagi export outputnya agar pola dari arah arusnya bisa tertampil juga. Kurang lebih untuk pembuatan petanya sudah tertampil ya di sini. Mungkin di sini bisa kita sesuaikan kalau misal
apa namanya, panah-panahnya ini terlalu besar, bisa kita sesuaikan di sini gratis ya, graduated symbol kita gunakan, kita kecilkan ini dua apply. Oke. Ya. Untuk meng-add seperti keterangan judul, lalu logo ini, lalu current direction, lalu legenda ini seperti ini kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di sini di bagian insert. Saya menggunakan itu semua, misal judul untuk title ya, lalu kita kalimat-kalimat ini kita menggunakan teks, menginsert teks, lalu legenda itu kita menggunakan insert legenda atau legend. Lalu untuk lambang Indonesia ini bisa kita input dengan picture. Oke. Kurang lebih dari pembuatan visualisasi atau layout peta dari arah dan kecepatan arus laut di Indonesia pada minggu pertama Januari. Dari minggu pertama di tahun 2024 telah kita selesaikan ya di sini. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, dan kurang lebih seperti itu dari video tutorial yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya di sini. Apabila video ini dapat menjadi sumber, dijadikan rujukan sebagai sumber mencari video tutorial atau langkah-langkah untuk membuat visual peta arus laut itu sendiri. Dan untuk semuanya terima kasih karena telah mengikuti video ini sampai di tahap akhir ini. Saya selaku moderator dan perancang dari video ini mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Satyo.